yang membedakan Protestan dengan Katolik ya. Yang membedakan Protestan dengan Katolik itu dasar imannya ya. Katolik dasar imannya ada 3. Kitab suci, tradisi suci, magisterium gereja. Kalau Protestan hanya kitab suci. Ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku satu yang di sorga. Halo Kak, Shalom. Silakan Riz Jul. Ya, mungkin aku penasaran aja Kak, kebetulan kan aku ini Muslim dan teman-teman kampusku itu ada yang beberapa Katolik dan ada yang beberapa Kristen Protestan gitu. Kan kita kadang suka kalau lagi nongkrong suka penasaran tanya-tanya gitu kan Kak. Nah, Kak, aku pernah nanya ke temanku tapi temanku nggak bisa jawab kayak apa yang membedakan agama Katolik sama Kristen gitu Kak. Protestan maksudnya. Karena kan setahu saya Kristen itu kan ya mau Katolik mau Protestan itu setahu saya Kristen gitu. Yang membedakan itu apa ya Kak? Dan yang membuat Protestan menolak Katolik ada Kak? Tanya. Oke. Gitu ya. Jadi dia tanya apa perbedaan apa yang membedakan Protestan dengan Katolik ya. Yang membedakan Protestan dengan Katolik itu dasar imannya ya. Katolik dasar imannya ada 3. Kitab suci, tradisi suci, magisterium gereja. Kalau Protestan hanya kitab suci. Ya. Itu yang membuatnya berbeda. Makanya di Katolik ada tradisi-tradisi itu tidak dipergunakan Protestan. Kemudian juga magisterium gereja Katolik itu ada, di Protestan itu tidak ada. Jadi yang membedakan itu dasar imannya. Tetapi dasar imannya berbeda. Apa yang dipergunakan dasar iman yang dipergunakan Katolik dengan dasar iman yang dipergunakan Protestan itu ada yang sama, yaitu Alkitab atau kitab suci. Makanya Kristus yang diwartakan oleh Katolik dan Kristus yang diwartakan oleh Protestan itu senada. Gitu. Jadi hanya itu aja pembedanya. Kalau Katolik itu merujuk kepada gereja yang satu, kalau Protestan itu merujuk kepada gereja yang Protestanum. Ya, gitu aja. Yang lain ya. Berarti dasar imannya sama, cuman kayak hukum peribadatannya aja kayak yang beda ya. Berarti caranya aja, cara dan kan tadi makanya saya katakan caranya itu kan dipengaruhi oleh tradisi tadi, di mana tradisi yang tidak ada di dalam Protestan. Gitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Ya. Shalom, selamat sore. Ya, silakan Raza. Halo, selamat sore. Iya, sore. Aku mau nanya Kak, yang baptisan di Katolik kan baptisan tuh sejak bayi ya. Tapi kalau di Kristen itu aku kurang paham. Aku Kristen karismatik. Aku kurang paham konteks baptisan di Kristen karismatik itu seperti apa sebenarnya. Jadi kemarin tuh yang aku dengar dari beberapa temanku, kalau Katolik bisa ngambil hosti kalau mereka itu sudah ikut sakramen. Nah, kalau di Kristen Protestan bisa mengambil hosti kalau misalkan dia itu sudah dibaptis. Nah, konteks baptis di dalam artian kekristenan itu seperti apa sih? Baptis itu kan kalau kita melihat dalam Kolose 2 ayat 12, baptis itu merupakan sunat Kristus. Di mana kalau sunat Yahudi itu menanggalkan kulit hitamnya pria. Sunatnya Kristus itu menanggalkan tubuh yang berdosa. Jadi sebenarnya baptisan itu merupakan pengganti dari sunat yang merupakan meterai
bahwa kita dipersatukan dengan Allah, dimeteraikan, disahkan menjadi milik Allah melalui karunia Kristus di dalam salib, melalui baptisan, ya. Jadi baptisan itu sebenarnya adalah tanda dipersatukannya kita dengan Kristus, bersatu, manunggal, bersatu bersama dengan Tuhan itu melalui baptisan, disahkan secara misteri, dipersatukan bersama-sama dengan Kristus. Nah, dipersatukan dalam pengertian apa? Di dalam pengertian bahwa kita bersatu di dalam karunia pembenaran dan pengudusan itu. Nah, lalu bagaimana dengan baptisan di Katolik misalnya yang bisa baptis kecil? Ya, baptis di gereja, beberapa gereja Protestan itu juga mengizinkan baptisan kecil, baptisan anak, dan juga di gereja Ortodoks juga mengizinkan baptisan anak. Kenapa baptisan anak ini diperbolehkan? Karena baptisan tadi itu pengganti sunat. Sama seperti anak bayi yang bisa disunat sejak usia 8 hari, maka anak kecil pun, bayi pun itu bisa dibaptis dari usia 8 hari. Nah, itu namanya teologi kovenan anak atau kovenan perjanjian anak. Kovenan anak itu perjanjian anak. Jadi, anak kecil pun itu berhak menerima janji keselamatan melalui baptisan tadi. Ya, tetapi bagi gereja-gereja yang membaptis anak itu tidak boleh memberikan perjamuan menyambut tubuh dan darah Tuhan yang mulia. Mereka harus melakukan apa? Naik CD, ya, atau katekisasi, ya, atau apa ya? Biar bisa terima komuni di Katolik itu apa? Saya lupa namanya itu apa. Biar mereka bisa terima komuni, mereka harus belajar. Karena menurut prinsip 1 Korintus 11, dalam menyambut tubuh Tuhan, kita harus dalam keadaan layak. Karena ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan yang mulia, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Makanya anak kecil enggak boleh terima perjamuan. Karena dia belum mengerti walaupun dia sudah dibaptis. Nah, itu untuk gereja yang baptis anak. Jadi gereja yang memperbolehkan baptisan anak, tetapi gereja yang sama itu tidak memperbolehkan anak menerima perjamuan kudus. Sebaliknya, di gereja-gereja karismatik, orang dibaptis nggak boleh kecil, harus sudah dewasa. Dan ketika dibaptis baru boleh terima perjamuan kudus. Artinya apa? Meskipun berbeda antara gereja yang pertama dengan gereja yang kedua, tapi sebenarnya penekanannya sama kepada satu hal, yakni nggak boleh memberikan perjamuan kudus kepada mereka yang belum memiliki pengertian tentang apa yang mereka terima. Jadi gereja yang membaptiskan anak itu tidak boleh menerima perjamuan kudus sebelum disidikan, sebelum belajar mengapa ia harus terima tubuh dan darah Tuhan. Setelah mengerti, baru boleh terima hosti, tubuh dan darah Tuhan. Di karismatik, dia setelah gede baru dibaptis. Dan di dalam pengertian baptisan itulah, di dalam pengertian yang dia terima itulah, pada saat yang sama dia juga langsung boleh menerima tubuh dan darah Tuhan. Jadi penekanannya sama. Hanya saja tahapannya berbeda. Gitu. Ya? Gitu, Raja. Oke, thank you. Tapi kalau misalkan penerimaan hosti itu tidak berdasarkan kapan dia dibaptis. Bukan. Tapi masalah mengerti atau enggaknya dia. Begitu. Karena papa saya juga pendeta di salah satu gereja karismatik. Jadi saya pernah tinggal di asrama Katolik selama 6 bulan. Bisa kegiatan gereja mereka. Jadi kayak beda aja ngelihat prosesnya. Tapi penekatannya tadi kan sama-sama menyatu dengan Tuhan. Sedangkan untuk penerimaan hosti itu tidak harus sesudah baptis, tetapi harus lebih mengenal lagi dan mempelajari lagi apa itu
kekristenan atau dekat dengan Tuhan. Iya, I think. harus mengerti. Jadi esensinya itu kepada layak atau tidaknya dia menerima tubuh dan darah Tuhan, dan layak atau tidaknya dia tahu atau tidaknya dia tentang apa yang dia terima. Karena di dalam 1 Korintus 11, ketika kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus, kita memberitakan Tuhan sampai ia datang. Makanya gereja-gereja yang membaptiskan anak itu punya hikmat bahwa ya anak kecil nggak boleh terima perjamuan karena nggak ngerti atas apa yang mereka terima itu, belum mengerti. Nanti baru boleh. Setelah belajar, mengetahui, baru konfirmasi dengan CD dan katekisasi, katekumen lah begitulah, baru boleh terima tubuh dan darah Tuhan. Karena di dalam pengertian dari dirinya sendiri, dia sudah tahu apa yang dia sedang lakukan itu. Bahwa dia menerima rahmat Allah di dalam penyambutan tubuh dan darah Tuhan. Gitu. Ya. Gitu bro. Oke, thank you. Oke, thank you.